Ya, salam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini judul firman Tuhan adalah 3 makna penting perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib. Katakan sama-sama, 1, 2, ya. 3 makna penting perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, seseorang jika akan mengakhiri hidupnya, biasanya seseorang tersebut mengatakan perkataan terakhir, dan biasanya perkataan tersebut adalah perkataan yang sangat penting. Amin. Amin. Yesus ketika dia naik di atas kayu salib, ada 7 perkataan Yesus, dan perkataan yang terakhir dia berkata, sudah selesai. Perkataan ini saudara-saudara mengandung makna yang sangat luar biasa. Apa makna perkataan yang terakhir ini saudara-saudara? Ada 3 makna penting. Yang pertama, selesai tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya. Amin. Amin. Yesus diberi tanggung jawab dan tugas oleh Bapa. Dia datang ke dalam dunia dan tugas itu Yesus selesaikan. Alkitab saudara berkata bahwa Yesus itu adalah Adam yang kedua. Adam yang kedua, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, menunjukkan tanggung jawabnya sehingga seluruh umat manusia menerima kehidupan yang kekal. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau Yesus tidak taat, maka tidak ada keselamatan bagi semua manusia. Firman Tuhan berkata, Adam yang pertama adalah suaminya Hawa. Dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak taat, sehingga lewat Adam maka seluruh manusia menerima kebinasaan yang kekal. Saudara, kita bersyukur punya Yesus yang menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga kita menerima keselamatan. Amin. Mari saudara, bertanggung jawablah terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap hidup kita. Amin. Karena suatu saat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Pertanggungjawaban dari anak-anak kita, pertanggungjawaban dari suami, pertanggungjawaban dari pekerjaan kita, dan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang pertama, arti kata selesai. Kemudian yang kedua, selesai artinya sampai ke garis finish dengan baik. Yesus berkata sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya. Artinya Yesus memastikan bahwa sampai di garis finish Yesus memastikan hidupnya berkenan dan tanpa cacat, tanpa dosa di hadapan Allah sampai akhir hidupnya. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat Yudas. Yudas adalah orang yang tidak mengakhiri hidupnya sampai akhir. Kenapa saudara-saudara? Yudas adalah salah seorang murid Yesus yang luar biasa, yang digembalakan, diajar oleh Yesus selama 3 tahun kurang lebih. Tetapi tahukah saudara, Yudas juga orang yang menyerahkan dan menjual Yesus sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Sampai Yesus berkata kepada Yudas, Yudas, lebih baik kamu gak usah lahir di dalam dunia ini kalau kamu untuk menjual aku.
Saudara, dari awal Yudas dilatih, diajarin, dibimbing, digembalakan, tetapi pada akhirnya Yudas menjual Yesus. Dia tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Tapi Yesus sampai titik penghabisan, dia berkata, hidupku berkenan kepada Bapa. Dan Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik. Saudara tahu, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang seringkali dianiaya, disiksa saudara-saudara. Tetapi di tengah-tengah aniaya yang begitu sulit, penderitaan yang begitu hebat, Paulus dia tetap setia ikut Yesus. Sampai endingnya saudara-saudara, dia tetap ikut Yesus. Mari kita saudara-saudara berjuang sampai di garis finish kehidupan ini. Mungkin hari ini saudara-saudara kita setia, kita semangat. Siapa tahu 2 tahun ke depan, siapa tahu 10 tahun, 50 tahun ke depan kita seperti apa saudara-saudara. Tetapi kalau kita tetap pegang teguh Yesus, maka kita akan mengakhiri hidup dengan baik. Amin saudara-saudara. Dan yang terakhir saudara-saudara, arti kata selesai, artinya selesai semua hutang dosa. Hutang dosa kita dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Selesai semua hutang dosa di atas kayu salib. Saudara, dosa adalah hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Katakan sama-sama, 1, 2, iya. Dosa adalah hutang yang harus dibayar dengan nyawa. Sebab upah dosa adalah maut. Mati kekal, itu adalah upah dosa. Jadi saudara-saudara, siapa yang bermain-main dengan dosa sama dengan dia mempertaruhkan nyawanya, saudara-saudara. Dosa itu jahat, dosa itu kejam, saudara-saudara. Itu sebabnya jauhilah dosa. Semua amal perbuatan baik kita, agama kita, kesalehan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita, tidak bisa menghapus dosa kita, saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dosa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Jika Anda berdosa, maka nyawa Anda lah yang harus menjadi taruhannya. Amin. Amin. Katakan sama sebelahmu, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Katakan hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Selesai ibadah ini tidak lagi. Tetapi kita bersyukur Yesus mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya ganti kita. Amin. Kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2 ya. Tetapi kita bersyukur Yesus mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya ganti kita. Amin. Supaya yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Saudara, seharusnya kita yang mati karena dosa kita. Dosa itu membuat sukacita hilang. Coba lihat dulu wajah kiri kanannya, wajah penuh sukacita, apa penuh cemberut. Kalau cemberut, jangan-jangan penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, lihat gambar itu, ketika dia memikul dosa, memikul beban, kehilangan sukacita, tidak ada kemenangan, saudara-saudara. Tapi ketika beban itu kita percayakan kepada Yesus, kita menjadi bebas dan penuh sukacita. Amin. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi selalu ada kemenangan bersama Yesus. Kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Saat Anda percaya kepada Yesus, maka dosa Anda diampuni dan menerima hidup yang kekal. Pasti masuk surga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang belum menerima Yesus,
Saudara, sore hari ini pastikan engkau terima Yesus supaya dosamu diampuni. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya dilunaskan. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 10 berkata, jika engkau percaya dengan hatimu dan engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Amin. Saat engkau percaya kepada Yesus hari ini engkau menerima kepastian akan keselamatan. Keselamatan itu bukan nunggu di akhir zaman. Keselamatan itu saat kita percaya kepada Yesus hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.